Halo, sahabat Meta Health. Kembali lagi di Ngobrol Seru Dunia Kesehatan. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga selalu baik ya. Hai guys, pernah nggak nih kalian mendengar bahwa ada namanya kutu air? Biasa ada yang bilang, kaki saya kena kutu air, kayaknya karena air di tempat tinggal saya deh. Sebelumnya nggak pernah tuh sampai kena kutu air begini. Nah, sebenarnya ini merupakan faktor resiko, yaitu lingkungan. Lingkungan di sini berperan penting dalam infeksi jamur. Misal, di lingkungan yang lembab dan hangat, akan mudah sekali terkena infeksi jamur dermatofita ini. Nah, kutu air dalam bahasa medisnya disebut juga sebagai tinea pedis. Tinea artinya jamur dan pedis artinya kaki. Jadi, kutu air bisa dikatakan infeksi pada kaki yang diakibatkan oleh jamur. Namun, dalam beberapa kondisi, tinea atau jamur ini ada juga di tempat lain, ya tidak harus pada kaki saja, bisa saja di tangan yang disebut sebagai tinea manus. Oke, balik ke tinea pedis. Tinea pedis nggak hanya pada dewasa ya, tapi juga bisa pada anak-anak. Apa sih penyebab tinea pedis ini, Dok? Nah, penyebabnya yang paling sering adalah jamur Trichopiton rubrum dan sekitar 70% bisa diakibatkan oleh infeksi jamur Trichopiton rubra. Area paling sering terjadi tinea pedis ini adalah bagian telapak kaki dan juga sela-sela jari. Biasanya berwarna kemerahan dan terlihat basah atau lembab, disertai rasa gatal maupun nyeri. Nah, mengapa bisa terjadi infeksi ini? Jadi, jamur dermatofita ini punya satu enzim yang disebut keratinase yang dimiliki juga oleh kulit. Nah, lokasi paling sering lembab dan berkeringat pasti pada kaki kan? Nah, di sini nih jadi tempat yang nyaman banget buat berkembangnya jamur. Jamur dari kelompok dermatofita ini dengan mudah bisa menembus kulit. Setelah masuk ke dalam kulit, sel pada jamur dermatofita ini membuat reaksi imun pada tubuh. Karena tubuh kita ini pintar, setiap ada infeksi, tubuh kita akan cepat merespon. Pada beberapa kondisi kesehatan, jamur ini bisa juga menyerang, yaitu pada orang dengan gangguan imunitas seperti HIV/AIDS, orang dengan diabetes, dan juga kanker. Next, kita bicara bagaimana ya kita mengetahui bahwa itu infeksi jamur. Nah, pastinya perlu konsultasi ke dokter dulu ya, Metaverse, karena infeksi seperti ini butuh pemeriksaan khusus, seperti pemeriksaan dengan menggunakan mikroskop. Perlu kerokan dari kulit yang terinfeksi dengan tetesan KOH untuk melihat jamurnya di bawah mikroskop. Lalu bagaimana ya, Dok, untuk pengobatannya? Nah, di sini pasti banyak banget ya. Mungkin kalau misalnya lihat, oh sepertinya kutu air nih, pada beli salep kutu air. Sebenarnya itu tidak salah, namun pastikan dulu ya infeksinya ini benar akibat jamur atau bukan. Dan yang paling penting harus menjaga kaki yang terkena ini agar tidak lembab. Hindari penggunaan sepatu yang membuat kaki jadi berkeringat, lembab, dan bau. Kemudian ada obat salep yang biasa diberikan. Memang bervariasi. Paling sering itu ada golongan azol seperti ketoconazole, kemudian siklopiroxolamin, termisil, dan bila pengobatan menggunakan salep ini, kalau sudah tidak mempan, maka perlu obat-obatan yang diminum. Nah, untuk kasus lebih parah nih, ada yang mengenai sampai ke kuku. Diperlukan pengobatan yang jangka panjang kalau udah mengenai kuku, bisa sampai menahun. Oke, mungkin itu saja yang dapat Meta Health bagikan pada segmen kali ini. Sampai bertemu di Ngobrol Seru Dunia Kesehatan segmen berikutnya. Jangan lupa mendukung channel ini dengan klik like, share, dan subscribe. Semoga bermanfaat. Salam sehat, salam Meta.